Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan membahas tentang Node MCU sebagai web server untuk mengontrol sebuah LED. LED yang kita pakai adalah LED bawaan dari Node MCU ESP8266. Konsep dari Node MCU untuk mode access point ya seperti ini ya. Di sini tergambarkan bahwa Node MCU nanti akan menampilkan ya atau membuat SSID yang namanya Node MCU Network, dan juga di situ didukung fitur DHCP server gitu ya, yang menyediakan IP untuk klien yang connect. Klien yang connect ini bisa berupa smartphone atau kayak gitu laptop yang bisa mengakses WiFi tersebut. Tentunya kalau sudah berhasil mengakses wirelessnya, WiFi-nya dari salah satu kedua klien, pastinya akan mendapatkan IP. Untuk mengakses web servernya, web server dari Node MCU ini tinggal kita ketik aja di browser IP dari Node MCU-nya berapa. Nah, di situ nanti akan tampil HTML ya, layout sebuah tombol yang untuk on off. Ketika ditekan on, nanti LED-nya yang di sini di pin D4 atau GPIO 2 yang ada di Node MCU akan menyala. Seperti itu ya. Nah, jadi pin dari LED bawaan Node MCU-nya itu berada di pin GPIO 2. Kalau kayak gitu kita sebutnya sebagai pin D4. Jadi tergantung selera kita ya menyebutnya GPIO 2 atau pin 2 atau kayak gitu pin D4. Karena memang tertulisnya di Node MCU-nya D4. Oke. Bagaimana codingannya? Codingannya adalah sebagai berikut. Ya, kita bikin SSID-nya Node MCU Network, lalu passwordnya nanti kita ketikkan 1, 2, 3 sampai 9. Oke. Jadi seperti wajah, dan kita tulisnya di sini D4 ya. Jadi saya tulisnya D4 karena memang LED yang bawaan di Node MCU itu ada di D4 ya. Atau kayak gitu kita bisa tulis 2 gini ya. 2 ini juga bisa, tergantung selera Anda ya, karena memang ini berada di GPIO 2. Langkah selanjutnya kita menghubungkan Node MCU-nya ke laptop. Saya hubungkan dulu. Oke, sudah terhubung. Ya. Oke, di COM 5 ya. Langkah selanjutnya kita sesuaikan boardnya. Kita atur boardnya pakai Node MCU 1.0 dan untuk COM-nya COM 5. Oke, udah sesuai. Sekarang saya upload. Oke, uploadnya sudah selesai. Lalu kita cek SSID Node MCU Network-nya apakah sudah tampil. Oke, udah tampil ya. Jadi kita klik lalu connect. Jadi kalau misal diminta untuk masukkan password, ya passwordnya harus ini ya, samakan dengan yang kita ketikkan di sini. Itu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, kenapa kok saya nggak perlu masukin password? Karena sebelumnya saya sudah mengisinya ya. Nah, ini udah dikenalin SSID-nya. Jika kita baru pertama kali connect ke WiFi Node MCU Network, pasti diminta untuk masukin password. Nah, passwordnya ini ya, samakan dengan apa yang kita tulis di sini. Karena ini saya sebelumnya udah connect, jadi saya udah nggak diminta passwordnya. Langkah selanjutnya kita cek IP-nya. Apakah laptop saya ini mendapatkan IP dari Node MCU-nya. Saya jalanin cmd, saya ketik ipconfig. Oke. Ini saya dapetin IP 192.168.4
2. Saya buka browser. Logikanya IP-nya si NodeMCU ini ya ini ya 4.1. Jadi ya, saya akan akses IP itu 192.168.4.1. Dan ini bisa kita tampilkan ya serial monitornya ya. Saya on kan. Bentar. Segini kan ya. Oke, gini ya. LED on ya. Dan kita cek di sini LED-nya menyala ya di NodeMCU ESP8266 ini. Saya matikan off. Maka di serial monitornya juga off. Dan di tulisan Blood LED sama dengan off, dan di NodeMCU-nya juga kondisinya mati LED-nya. Saya klik lagi on, maka di serial monitornya juga on. Di web servernya ini juga tertulisnya on LED-nya. Ini NodeMCU-nya kondisinya juga on. Jadi seperti ini konsep dari NodeMCU yang kita atur sebagai web server control dengan mode access point. Ya artinya pengaturan ini NodeMCU ini nggak perlu connect ke router ya, ke wireless, ke wifi yang lain. Tapi kliennya itu harus connect ke SSID atau wirelessnya si NodeMCU itu biar bisa mengakses web servernya. Oke, jadi seperti ini konsepnya access point itu. Nanti kita akan belajar lagi NodeMCU ESP8266 sebagai web server control dengan mode stasiun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.